Oke, selamat datang kembali ya di seksi pembahasan kita. Nah, hari ini kita punya fokus yang spesifik banget nih. Kita mau ngupas tuntas bab terakhir dari buku Storyworthy-nya Matthew Dix, bab 23. Judulnya aja udah langsung ngena. Mengapa Anda membaca buku ini? Untuk menjadi superhero. Kita bakal pakai bab ini aja sebagai sumber, dan misi kita, ya, ngebongkar klaimnya Dix nih. Katanya, cerita itu bukan cuma hobi loh, tapi semacam kekuatan super di dunia nyata. Gimana tuh? Iya, betul banget. Bab ini tuh kayak semacam rangkuman sekaligus apa ya, puncak argumennya Dix gitu. Dia mau meyakinkan kita kalau kemampuan merangkai cerita, terus menyampaikannya, itu dampaknya luas banget. Jauh lebih dari sekedar tampil di panggung gitu. Dia ngelihatnya sebagai skill komunikasi yang fundamental yang bisa kasih kita keunggulan. Ya, kayak punya kemampuan istimewa gitu deh, bisa dipakai di mana-mana. Di ruang rapat, di kelas, bahkan pas ngobrol santai juga bisa. Wah, menarik banget nih gagasan kekuatan super ini. Dix kan langsung buka bab ini dengan kutipan dari Kevin Smith ya, sutradara itu katanya, siapapun yang ngomong di depan umum, dalam konteks apapun, itu punya semacam kewajiban buat menghibur. Bukan pilihan, tapi kewajiban. Nah, Dix setuju nggak sama ide ini? Oh, setuju banget. Dix malah memperluas lagi cakupannya. Dia bilang kewajiban ini tuh berlaku universal. Nggak peduli konteksnya apa. Mau lagi presentasi penting ke klien, atau ngajar anak SD, atau ngobrol aja sama teman di kafe, atau bacaan dongeng buat cucu, atau ya emang lagi tampil di panggung beneran. Intinya, setiap kali kita mengambil waktu orang lain buat dengerin kita, ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawab buat bikin waktu mereka tuh berharga. Dan salah satu caranya ya menghibur itu. Menghibur di sini maksudnya bikin jadi menarik, nggak ngebosenin gitu ya. Iya, paham. Tapi kata kewajiban itu kayaknya agak berat ya kedengerannya. Apa Dix ngelihatnya cuma sebagai beban aja gitu? Nah, justru ini nih sudut pandang Dix yang oke banget. Dia malah ngelihatnya sebagai peluang. Peluang emas. Peluang? Peluang buat apa tuh? Peluang buat keluar dari kebiasaan komunikasi yang ya gitu-gitu aja, monoton, dan seringnya kan ngebosenin ya. Jadi ini peluang buat bikin orang lain senyum, ketawa, atau merasa terlibat secara emosi. Atau belajar sesuatu tapi caranya asik. Dan yang paling penting, bikin orang ngerasa waktu mereka nggak sia-sia dengerin kita. Coba deh ingat-ingat berapa sering kita ikut rapat atau training yang rasanya, aduh buang-buang waktu banget. Nah, Dix nawarin alternatifnya lewat cerita ini. Wah, iya banget sih itu. Sangat relevan. Dan Dix kan nggak cuma ngomong teori aja ya. Dia ada contoh konkret kan, gimana komunikasi yang efektif ini jadi kekuatan super di dunia kerja. Saya ingat tuh cerita soal firma teknik di Brazil. Gimana ceritanya? Iya, benar. Itu contoh yang kuat banget. Karena dari bidang yang biasanya kita anggap teknis banget gitu ya. Dix cerita pas dia konsul di sana, CEO firma itu ngomong sesuatu yang agak mengejutkan. Katanya, dia tuh lebih milih rekrut insinyur yang mungkin skill teknisnya belum top banget, tapi komunikasinya bagus. Bisa ngomong sama klien dengan enak, bisa nego sama pemerintah, bisa presentasi proyek dengan jelas dan menarik. Loh, kok gitu? Bukannya di teknik itu skill teknis nomor satu ya? Ini agak aneh sih. Nah, logikanya si CEO ini ternyata pragmatis banget. Dia jelasin gini, saya bisa kok ngelatih insinyur yang skillnya kurang jadi jago. Skill teknis kan bisa diajarin. Tapi, katanya, saya nggak tahu caranya ngubah orang yang nulis atau ngomongnya jelek jadi komunikator yang bagus. Saya bahkan ragu itu mungkin. Wah, dalam banget kan? Oh, oke. Jadi skill komunikasi itu dianggap lebih langka atau lebih susah diasah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pernyataan CEO itu nunjukin banget gimana komunikasi yang bagus, yang bisa bikin orang engage, yang bisa menghibur tadi, itu jadi aset yang super berharga, bahkan mungkin lebih dari skill teknis tertentu. Ini benar-benar kekuatan super di dunia nyata kan jadinya. Masuk akal banget sih penjelasannya. Jadi ingat orang-orang pinter yang idenya bagus tapi nyampeinnya susah ya. Nah, Dix terus ngaitin ini ke sesuatu yang kita semua sering alami. Rapat. Dia punya cara pandang unik soal biaya rapat nih. Betul. Dix ngajak kita ngitungnya beda nih. Kalau kita mimpin rapat, misalnya sejam, terus ada 20 orang yang ikut. Itu kita bukan cuma ngabisin sejam waktu kita sendiri, tapi kita secara efektif ngambil 1 jam dari tiap orang itu. Jadi totalnya, ya 20 jam kerja produktif perusahaan yang kepake.
20 jam kerja. Wah, kalau dihitung biaya gajinya, gede juga ya. Terus, apa nih implikasinya menurut Dix? Implikasinya, ya tanggung jawab besar buat yang mimpin rapat. Dengan biaya segitu, kita punya kewajiban, bisa dibilang moral dan profesional, buat mastiin waktu itu nggak kebuang sia-sia. Kita harus usaha bikin rapatnya menarik, bikin pesertanya aktif terlibat, nyampein info pentingnya juga efektif. Jadi nggak cuma bacain slide aja gitu ya? Atau ngasih pengumuman yang sebenarnya bisa lewat email? Ya itu dia. Jangan cuma bacain slide poin per poin yang orang bisa baca sendiri. Jangan cuma ngasih info receh, apalagi sampai ngegurui. Rapat itu harus jadi pengalaman yang ada hasilnya dan nggak bikin orang nyesal udah datang gitu. Benar banget. Ini tantangan sekaligus kesempatan lagi ya, buat pakai kekuatan super komunikasi tadi. Nah, Dix kan juga bawa konsep menghibur dan melibatkan ini ke dunia pendidikan ya. Dia kan juga guru. Dia nekenin banget pentingnya sesuatu yang dia sebut kail atau hook. Apa tuh maksudnya? Iya, ini bagian yang seru banget dan praktis. Dix cerita pengalamannya pas wawancara calon guru. Pertanyaan pertamanya tuh selalu sama. Apa kailnya atau what's the hook? Intinya, apa nih yang bakal kamu lakuin biar murid-murid tuh mau dengerin kamu? Apa alasan kuat buat mereka merhatiin di tengah banyak gangguan lain? Pertanyaan penting banget tuh. Soalnya banyak yang mikir, mungkin ya udah, yang penting materi pelajarannya bagus, strukturnya jelas, cukup, gitu aja. Tapi Dix nggak setuju. Tepat. Dix bilang, oke lah, pelajaran yang bagus mungkin cukup buat murid yang emang udah motivasinya tinggi atau gampang fokus. Tapi gimana sama mayoritas murid lain yang mungkin datang ke kelas lapar atau lagi ada masalah di rumah atau emang dasarnya gampang bosen? Nah, mereka ini, kata Dix, butuh kail. Butuh alasan eksternal yang kuat buat mau terlibat sama pelajaran. Dan Kyle ini bukan cuma bilang, ini nanti keluar loh di ujian, atau ini penting buat masa depanmu, gitu ya. Yang kadang buat anak-anak kan abstrak banget. Betul. Bukan cuma itu. Kyle yang dimaksud Dix itu usaha sadar dan aktif dari si guru. Usaha buat bikin diri mereka sendiri dan pelajaran mereka jadi menarik. Caranya gimana? Ya bisa pakai humor, bisa bikin kejutan, bisa ngasih pertanyaan yang provokatif biar mikir, bisa juga ngasih tantangan yang seru. Atau bahkan kadang-kadang sedikit aneh atau di luar kebiasaan gitu. Tujuannya cuma satu, dapetin perhatian dan minat murid dari awal. Wah, menarik. Dix masih contoh konkret nggak sih? Gimana cara bikin Kyle ini? Penasaran juga bentuknya kayak apa aja? Oh, dia ngasih daftar yang lumayan panjang kok. Beberapa contohnya nih ya, pakai humor yang pas, terus bikin momen kejutan, misalnya tiba-tiba ada demonstrasi kecil di awal pelajaran. Manfaatin animasi atau visual yang oke, bisa juga sengaja bikin sedikit bingung dulu di awal, terus nanti dijelasin, biar penasaran. Bahkan, pakai cerita atau situasi yang nyentuh emosi, misalnya kesedihan yang terkontrol buat bangun empati. Banyak juga ya tekniknya. Ada lagi nggak selain itu? Ada. Dia juga saranin kasih pilihan ke murid dalam aktivitas belajar, kasih tantangan yang relevan buat mereka. Bikin kompetisi kecil-kecilan yang seru, ngenalin sesuatu yang baru banget, atau bahas materi lama tapi dari sudut pandang baru. Terus, rancang kerja kelompok yang asik dan dinamis. Bikin murid jadi pusat belajarnya, jangan cuma dengerin aja. Kadang-kadang, undang murid buat ngajar sedikit. Dan satu lagi, pecah materi jadi bagian-bagian pendek, biar nggak bosen. Wah, praktis banget semua idenya. Nah, dari semua strategi Kyle ini, ada nggak sih yang menurut Dix paling ampuh, paling dasar gitu? Ada. Menurut Dix, Kyle yang paling kuat itu adalah bangun koneksi emosional yang positif sama murid. Lebih spesifik lagi, usaha gimana caranya biar murid tuh suka sama gurunya. Suka sama kita sebagai pribadi. Oh, jadi hubungan personalnya ya? Iya, argumennya simple tapi kuat. Kalau murid udah suka sama gurunya, mereka bakal cenderung lebih semangat belajar. Mereka bakal berusaha lebih keras. Bahkan mungkin buat pelajaran yang sebenarnya nggak terlalu mereka suka. Jadi hubungan baik ini bisa jadi motivator yang luar biasa. Menarik banget. Dan ini nyambung ya sama filosofi Dix sendiri pas ngajar. Dia kan punya pandangan unik soal waktu murid di sekolah. Betul. Dia sering bilang kalau sebagai guru, dia ngerasa kayak nyuri waktu masa kecil muridnya. Sekitar 7 jam tiap hari. Nyuri waktu? Wah, Iya. Nah, perasaan nyuri waktu berharga ini bikin dia ngerasa punya beban moral gitu. Makanya dia ngerasa wajib hukumnya buat mastiin waktu yang dicuri itu gak cuma lewat gitu aja. Waktu itu harus jadi bermakna, produktif, ninggalin kesan.
Dan yaitu tadi, balik lagi, menghibur. Dan cara utama dia buat mencapai itu semua, Lewat kekuatan cerita, storytelling. nah, ini dia nih kayaknya, benang merahnya ya. Semua potongan puzzle dari bab 23 ini nyambung di sini. Setelah kita bahas soal kewajiban menghibur, kasus CEO, biaya rapat, kail di pendidikan, kita balik ke inti. Kenapa sih Dix nyebut storytelling ini kekuatan super? Apa istimewanya? Oke, jadi menurut Dix, storytelling yang efektif itu memungkinkan kita melakukan hal-hal yang fundamental banget dalam hubungan antar manusia. Hal-hal yang seringkali susah dicapai pakai cara lain. Apa aja itu? Pertama, cerita itu bisa bangun koneksi emosional yang lebih dalam sama orang lain. Kedua, bisa bangun kepercayaan lebih cepat dan lebih kuat. Dan ketiga, cerita bisa bikin orang lain jadi tertarik sama kita, sama ide kita, sama apa yang kita anggap penting. Jadi, bukan kekuatan fisik kayak Superman gitu ya, tapi lebih ke kekuatan membangun hubungan dan pengaruh. Dia kan sampai bandingin sama kemampuan fiksi kayak terbang atau tembus pandang gitu ya. Agak lebay sih kedengarannya. Haha, iya emang. Tapi kalau kita lihat argumen sebelumnya ada logikanya juga kan? Dan Dix nutup argumennya pakai kalimat yang khas dia banget, provokatif. Persetan dengan Superman, saya pilih bercerita kapan saja. Wah, tegas banget ya. Iya, ini bukan cuma biar keren aja, ini nunjukin keyakinan dia kalau dalam hidup nyata ini, kemampuan buat nyambung, buat meyakinkan, buat nginspirasi lewat cerita, itu jauh lebih berharga daripada kekuatan super fiktif manapun. Pesan yang kuat banget. Jadi setelah semua argumen ini, inti pesan Dix di akhir buku ini apa dong di bab penutup ini? Intinya adalah panggilan untuk bertindak, action. Dix bilang terus terang buku Storyworthy ini cuma manual aja, cuma instruksi. Tahu teorinya aja nggak cukup. Kunci sebenarnya kekuatan super itu ada di kita sendiri, para pembaca atau pendengarnya. Kita yang harus mulai praktekin apa yang udah dipelajarin. Prakteknya gimana tuh? Apa yang harus dilakuin? Ada dua hal utama yang dia tekenin. Pertama, mulai secara sadar dan terus-menerus ngumpulin cerita dari hidup kita sehari-hari. Ingat kan konsep homework for life dia? Perhatiin momen-momen kecil yang punya potensi cerita yang lucu, yang nyentuh, yang aneh, yang mencerahkan. Catat. Kedua, dan ini yang paling penting, mulai ceritain kisah-kisah itu. Jangan nunggu momen sempurna atau panggung gede. Ceritain aja pas ngobrol biasa, pas kirim email kalau nyambung ya, pas presentasi, pas ngajar, pas sharing sama keluarga atau teman. Oh, jadi tujuannya bukan buat langsung jadi jago banget gitu ya, tapi lebih ke membangun kebiasaan dan ngasah pelan-pelan ya? Tepat sekali. Tujuannya ya jadi versi pencerita terbaik dari diri kita sendiri, sesuai potensi kita masing-masing. Lewat latihan yang konsisten, nah kekuatan super ini bisa diasah dan dipakai buat bikin perbedaan nyata, baik buat diri sendiri maupun buat orang sekitar. Oke. Kalau gitu coba kita rangkum sedikit ya, intisari dari bab 23 Storyworthy ini. Jadi Matthew Dix nutup bukunya dengan argumen yang, wah semangat banget ya, kalau storytelling itu jauh lebih dari sekedar skill tampil di panggung. Iya, betul. Ini tuh alat komunikasi yang esensial banget, semacam kekuatan super personal yang bisa dikembangin siapa aja. Dan kekuatan ini, kata Dix, bisa dipakai di mana-mana buat ningkatin efektivitas kita, bangun hubungan, bikin koneksi lebih dalam. Di kerjaan, hubungan pribadi, bahkan pas ngajar atau mendidik. Bener gitu ya? Betul. Hampir di semua area kehidupan lah. Terus, ide awal dari Kevin Smith soal wajib menghibur itu sama Dix dibingkai ulang ya. Bukan jadi beban, tapi justru peluang gede. Peluang buat bikin interaksi kita lebih manusiawi, lebih menarik, dan lebih kena gitu ya. Sip. Nah, sebagai penutup diskusi kita nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungin ya. Bab ini kan nantang kita ngelihat komunikasi sehari-hari bukan cuma tukar data aja, tapi sebagai kesempatan buat pakai kekuatan super. Pertanyaannya gini, gimana caranya kita bisa mulai ngelihat interaksi kita, entah itu rapat di kantor, ngobrol sama tetangga, atau pas lagi sama keluarga, bukan cuma sebagai cara nyampain info, tapi juga sebagai kesempatan buat menghibur dalam arti positifnya Dix ya. Menarik, melibatkan, bikin berkesan. Kesempatan buat bangun koneksi yang lebih asli, dan ya, pada akhirnya jadi superhero versi kita sendiri di lingkungan kita. Wah, pertanyaan yang bagus banget tuh buat direnungin. Mungkin nggak usah langsung yang gede-gede ya perubahannya. Apa ya, satu langkah kecil aja gitu yang bisa dicoba minggu ini buat nerapin ide ini. Misalnya, coba selipin satu cerita pendek pribadi yang nyambung pas rapat nanti. Atau
lebih sadar aja pas ngobrol sama temen, dibikin lebih hidup gitu. Bisa jadi. Atau mungkin pas makan malam sama keluarga, coba deh sharing pengalaman masa kecil yang relevan sama obrolan. Langkah kecil, tapi kalau dilakuin terus-menerus, itu bisa banget buka pintu ke komunikasi yang lebih berarti dan hubungan yang lebih kuat. Potensi kekuatan super itu ada kok di diri kita. Tinggal diasah aja dan dipakai. Sip. Oke deh. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan kita soal bab 23 Storyworthy dari Matthew Dix ini. Semoga ada ide atau inspirasi yang bisa diambil dan dicoba ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.